Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Buamonabot dari kelas 1B jurusan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM 40 50 30 13 45 12 30 63. Di sini saya akan membahas bagaimana perkembangan teknologi di laboratorium medis. Perkembangan teknologi di laboratorium. Pengertian teknologi. Teknologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Teknologi juga berkembang di laboratorium kesehatan, salah satunya yaitu mikroskop. Apa sih itu mikroskop? Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran benda atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Ini adalah salah satu contoh mikroskop yang ada di dalam laboratorium. Bisa dilihat, ini adalah salah satu contohnya. Perkembangan mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan pada abad ke-16. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan spium yang berarti penglihatan. Jadi mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil. Mikroskop zaman dulu sangat sederhana karena hanya memiliki satu lensa, seperti gambar yang ada di atas sini. Berbeda dengan mikroskop yang banyak digunakan sekarang, yang tergolong mikroskop majemuk yang terdiri atas dua lensa atau lebih. Seiring berkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, jenis mikroskop terus mengalami perkembangan sehingga menghasilkan versi yang lebih canggih. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh mikroskop yang ada di zaman sekarang. Fungsi mikroskop. Berdasarkan pengertiannya, maka alat optik ini pada dasarnya berfungsi untuk membantu manusia dalam melihat objek yang berukuran sangat kecil dan tidak bisa diamati oleh mata telanjang manusia. Contoh objek mikroskopis yang hanya bisa diamati dengan mikroskop antara lain jaringan hewan, tumbuhan, protozoa, bakteri, dan virus. Akan tetapi, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, fungsi mikroskop mulai melebihi dari fungsi dasar tersebut. Bahkan, dengan teknologi yang lebih modern, banyak penelitian yang menghasilkan jenis mikroskop dengan desain yang khusus dan digunakan untuk pengamatan objek yang sangat detail. Jenis-jenis mikroskop. Di sini ada mikroskop cahaya atau analog, mikroskop stereo, mikroskop elektron, mikroskop ultraviolet, mikroskop fluoresensi, dan mikroskop medan gelap. Mikroskop cahaya atau analog, salah satu alat untuk melihat sel mikroorganisme. Mikroskop cahaya memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop memiliki kaki yang berat dan kokoh agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop bias membentuk bayangan tunggal, monokuler, atau ganda binikuler. Mikroskop stereo. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo memiliki perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Komponen utama mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya. Lensa terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektron statik dan elektron magnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang
lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Mikroskop ultraviolet. Suatu variasi dari mikroskop cahaya biasa adalah mikroskop ultraviolet, karena cahaya ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya yang dapat dilihat. Penggunaan cahaya ultraviolet untuk pencahayaan dapat meningkatkan daya pisah menjadi 2 kali lipat daripada mikroskop biasa. Batas daya pisah lalu menjadi dium, karena cahaya ultraviolet tak dapat dilihat oleh mata manusia. Bayangan benda harus direkam pada piringan peka cahaya fotografi flat. Mikroskop ini menggunakan lensa kuasa, dan mikroskop ini terlalu rumit serta mahal untuk dalam pekerjaan sehari-hari. Mikroskop fluorescence. Mikroskop pendek ini dapat digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen, seperti bakteri, rickettsia, atau virus dalam jaringan. Dalam teknik ini, protein antibodi yang khas mula-mula dipisahkan dari serum tempat terjadinya rangkaian atau konjungsi dengan pewarna pendar. Karena reaksi antibodi antigen itu bersifat khas, maka peristiwa pendar akan terjadi apabila antigen yang dimaksud ada dan dilihat oleh antibodi yang ditandai dengan pewarna pendar. Mikroskop medan gelap. Mikroskop medan gelap digunakan untuk mengamati bakteri hidup, khususnya bakteri yang begitu tipis yang hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk. Mikroskop medan gelap berbeda dengan mikroskop cahaya majemuk biasa, hanya dalam hal adanya kondensor khusus yang dapat membentuk kerucut hampa berkas cahaya yang dapat dilihat. Berkas cahaya dari kerucut hampa ini dipantulkan dengan sudut yang lebih kecil dari bagian atas preparat. Sekian atas perkembangan teknologi di laboratorium. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.